Halo teman-teman, jumpa kembali di channel Adiatma. Tidak terasa ya, hampir 1 tahun saya tidak live Instagram karena ada keperluan ini itu. Nah, pada malam hari ini saya coba hadir kembali untuk mengampu live IG seputar PT Perorangan ya. Kita Adiatma mulai tahun ini 2024 kita akan fokus kepada PT Perorangan karena ini menjadi hal yang menarik teman-teman semua, bahwa nanti di 1 Juli 2024 akan implementasi Cortex System ya. Cortex System artinya nanti seluruh kebutuhan perpajakan kita itu semua ngeling dari Cortex System ini. Dan apa hubungannya dengan PT Perorangan? Nah, nanti kita bahas satu demi satu per chapter. Nanti setiap hari Rabu jam 8 malam kurang lebih ya, jam-jam seperti ini kita akan live IG untuk membahas PT Perorangan ini dan apa saja pro consnya, plus minusnya, dan apakah kira-kira cocok sesuai dengan kebutuhan teman-teman semua, baik yang usaha meliputi jasa, kemudian ada perdagangan ataupun manufacturing ya. Nah, nanti kita akan bahas satu demi satu, topik per topik ya. Misalnya hari ini kita bahas secara umum dulu, nanti untuk minggu depan kita bahas secara aspek hukumnya, minggu berikutnya kita aspek mengenai perpajakannya dan akuntansinya, dan nanti kita akan per chapter kita bahas apakah PT Perorangan ini cocok untuk industri, misalnya IO, event organizer, atau kemudian wedding organizer. Apakah cocok untuk para pelaku seni, apakah cocok untuk pelaku marketplace ya. Nanti kita bahas satu demi satu yang sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Nanti kira-kira teman-teman juga boleh komen di live IG ini ataupun nanti di postingan reels nanti, kira-kira teman-teman ingin dibahas dari aspek apanya dan kira-kira cocok dengan usaha teman-teman apa enggak. Nah, kurang lebih itu ya intronya. Nah, kali ini saya akan kupas sedikit mengenai kilas balik PT Perorangan. Jadi PT Perorangan ini adalah sebuah media atau sebuah badan ya, badan yang memang sudah dilegalkan pemerintah pada waktu itu kalau menurut sejarahnya di Undang-Undang Cipta Kerja ya, walaupun kemudian ada beberapa revisi mengenai undang-undang itu sendiri ya, nanti muncul Perpu dan lain sebagainya. Nah, singkat cerita adalah begini, sekarang PT Perorangan ini masih dipakai atau tetap berlaku. Jadi teman-teman tetap bisa membuat PT Perorangan untuk teman-teman semua, tidak terkendala oleh aspek hukum turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2020 itu. Nah, yang ingin saya bahas kali ini yaitu tentang kenapa PT Perorangan ini hadir ya. PT Perorangan ini hadir untuk menjawab kebutuhan di masyarakat mengenai bentuk badan usaha atau badan hukum yang kira-kira cocok ketika didirikan oleh satu orang. Jadi kalau PT biasa itu didirikan oleh minimal 2 subjek ya. PT biasa ya, oleh 2 subjek. Kenapa 2 subjek ukurannya bukan 2 orang? Karena PT itu bisa didirikan oleh 1 subjek hukum badan dan kemudian 1 subjek hukum orang pribadi. Nah, kalau CV ya itu kumpulan orang ya, kumpulan orang. Kalau PT adalah dia kumpulan modal, cuman pendirinya harus minimal 2 subjek hukum. Nah, karena harus ada 2 subjek hukum, maka di masyarakat itu terkendala oleh misalnya saya pengen punya usaha, tetapi kalau saya harus cari partner, ya buat apa? Saya misalnya modal sudah ada, skill sudah ada, ngapain saya ajak-ajak orang lain, toh saya juga punya modal. Nah, dengan kebutuhan seperti ini yang kemudian meniadakan aspek-aspek minimal 2 orang pendiri, maka PT Perorangan ini cocok untuk teman-teman yang baru mulai bisnis ya. Jadi bisnis itu teman-teman bisa memulai dengan orang pribadi dulu ya, orang pribadi belajar bikin produk, bikin jasa, cocok tidak dengan market yang memang disasar. Kalau ternyata model bisnisnya sudah proven, maka teman-teman akan memulai satu mekanisme atau satu proses yaitu pengembangan usaha. Nah, PT Perorangan ini cocok untuk menjawab kebutuhan ketika teman-teman sedang belajar mengenali aspek-aspek struktural maupun kewajiban-kewajiban ketika PT ini didirikan. Contoh misalnya, ketika teman-teman membangun sebuah bisnis, mau nggak mau teman-teman tidak hanya berpikir mengenai bisnisnya itu sendiri, tetapi berpikir mengenai aspek-aspek hukum yang kira-kira kemudian bisa menjawab kebutuhan dan tantangan teman-teman. Contoh misalnya, kalau teman-teman bikin usaha menggunakan orang pribadi atau subjek hukumnya pribadi, maka jika ada urusan perdata, maka harta pribadi kita bisa ikut terseret ya, itu secara perdata. Kalau secara pidana ya siapapun, apapun ya, orang pribadi ataupun badan, kalau udah bicara pidana maka itu tidak bisa mengelak ya kalau bicara pidana. Terutama juga konteksnya kalau bisnis, yaitu biasanya di pidana perpajakan. Nah,
pidana perpajakan ini mau teman-teman bikin CV, PT biasa, PT perorangan, tidak ada urusan. Selama ada pidana pajaknya, itu harta pribadi akan ikut terseret. Pun jika teman-teman memiliki surat pisah harta, itu nggak akan ngefek secara pidana pajak. Jadi keuntungannya adalah ketika PT perorangan ini hanya mampu melindungi secara perdata. Ya, contoh misalnya saya mau mendirikan PT perorangan dengan modal 100 juta ya. Modal 100 juta itu saya sisihkan untuk mendirikan PT perorangan. Jadi nanti kalau ada urusan perdata, maka yang akan terkena dampaknya hanya uang yang 100 juta yang sudah saya sisihkan untuk PT ini. Harta kekayaan saya yang lain kalau ada urusan pilot maka tidak akan terkena. Nah, ini salah satu hal positifnya ya. Ini yang membedakan antara PT perorangan dan subjek hukum kita yang pribadi ya. Terutama di situ. Jadi urusan perdata maka cenderung lebih aman menggunakan PT perorangan. Nah, kemudian ada hal yang lain yang kemudian harus jadi concern teman-teman ya, mengenai misalnya gini. Kalau PT perorangan itu industrinya apa saja sih yang boleh? Nah, mengenai industri apa saja yang boleh, teman-teman akan berpikir gini, kita sudah memiliki OSS dan NIB ya. Di dalam OSS dan NIB ini sudah disusun sedemikian rupa berdasarkan risiko. Maka namanya OSS RBA ya, artinya berbasis pada risiko. Nah, yang cocok untuk PT perorangan ini adalah risiko-risiko yang kemudian risiko rendah atau menengah ke rendah. Untuk risiko bisnis yang menengah ke tinggi ataupun risiko tinggi, ini yang tidak cocok. Contohnya salah satunya yaitu ekspor impor. Ini tidak cocok untuk PT perorangan. Kemudian usaha-usaha yang harus melewati banyak izin, harus mendapatkan izin dari berbagai macam instansi atau kedinasan ya, misalnya dinas lingkungan hidup dan segala macamnya, itu agak susah kalau untuk menggunakan PT perorangan. Jadi peruntukan PT perorangan sendiri kalau di-statekan di website Kemenkumham itu hanya untuk skala mikro dan kecil ya, usaha mikro dan kecil. Cuman masalahnya di sini teman-teman harus bisa membedakan antara sudut pandangnya Kementerian Keuangan dalam hal ini perpajakan dan sudut pandang Kementerian Hukum dan HAM ataupun sudut pandang Kementerian Perindustrian ya. Jadi pengertian usaha mikro dan kecil ya itu secara batasan omset itu berbeda antara Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian Perdagangan ataupun Perindustrian ya. Itu berbeda. Bedanya di mana? Nah, kalau menurut Kementerian Kemenkumham, karena ini adalah satu kementerian yang membidangi kelahiran daripada PT perorangan, adalah PT perorangan ini hanya cocok untuk skala mikro dan kecil ya. Mikro itu apa? Mikro itu batasan omsetnya itu 2 miliar ya. Batasan modalnya itu maksimal 1 miliar di luar tanah dan bangunan. Jadi jika teman-teman berandai-andai kira-kira 1 tahun omsetku itu kurang dari 2 miliar, maka cocok menggunakan PT perorangan. Nah, negatifnya adalah apa? Jika omsetnya teman-teman melebihi 2 miliar, maka modalnya harus dinaikin lebih dari 1 miliar. Batasan omsetnya kalau mikro tadi 2 miliar, kalau skala kecil itu maksimal 15 miliar 1 tahun. Jadi repotnya gini, ketika omsetnya teman-teman sudah hampir 2 miliar, maka modalnya di bawah 1 miliar tidak apa-apa. Tetapi jika omsetnya sudah tembus di atas 2 miliar, maka modalnya teman-teman harus dinaikkan lebih dari 1 miliar. Itu masalahnya. Jadi batasan maksimal omset skala kecil, mikro kecil ya, skala kecil itu modalnya minimal 1 miliar, maksimal 5 miliar di luar tanah dan bangunan. Tetapi omsetnya itu maksimal 15 miliar. Itu dulu. Jadi teman-teman berandai-andai dulu kira-kira omsetnya berapa ya. Kalau omsetnya kurang dari 2 miliar 1 tahun, aman, modalnya kurang dari 1 miliar. Tetapi kalau omsetnya sudah tembus di atas 2 miliar ya, sampai 15 miliar, maka modal teman-teman di PT perorangan itu harus dinaikkan melebihi 1 miliar, tetapi maksimal 5 miliar. Itu dulu concernnya ya. Jadi memang PT perorangan ini tricky ya, sangat-sangat tricky untuk mengenai kebutuhan teman-teman semua. Yang penting teman-teman harus membayangkan omsetnya dulu, habis itu yang kedua membayangkan modal yang harus di-store ya. Kemudian untuk sisi yang lain, jadi plusnya tadi adalah dia menang secara urusan perdata ya. Perdata itu dia sudah terpisah, subjek hukum dan subjek badannya sudah terpisah. Yang kedua adalah mengenai bisa disebut ini plus dan minusnya ya, karena ini mix antara plusnya misalnya tadi ketika modalnya kurang dari 1 miliar, teman-teman masih bisa membuat PT perorangan dan sendirian ya, sifatnya sendirian. Tetapi maksimal omsetnya cuma 2 miliar. Kalau teman-teman omsetnya di atas 2 miliar sampai 15 miliar, maka modalnya harus dinaikin di atas 1 miliar. Ya, jadi di atas 1 miliar sampai maksimal 5 miliar. Itu dulu yang harus kita sepakati.
Nah, kemudian kalau secara aspek perpajakan, nah PT biasa itu kita ketika mengambil keuntungan sebuah perusahaan ya. Jadi namanya PT kita sebagai pendiri, kita itu dapat instrumen namanya gaji ya, namanya gaji. Yang kedua adalah capital gain dan yang ketiga adalah dividen. Kalau di PT Perorangan, maka setiap kali kita mengambil dividen itu nanti opsinya ada dua. Dividen itu mau kita konsumsi, itu nanti bayar PPh. Kalau kita hasil dari dividen itu kita investasikan, maka dividen tersebut menjadi bebas daripada PPh dividen yang 10% itu. Nah, bagaimana dengan PT Perorangan? PT Perorangan ini hasil akhirnya prefer selain CV atau dia dividen ya. Kalau melihat tujuan pembentukan atau tujuan lahirnya PT Perorangan ini yaitu melindungi aspek hukumnya, hukum perdatanya, maka dia cenderung lebih cocok ketika ditarik menjadi dividen ya, menjadi dividen bukan prefer. Dan kemudian benefit yang kedua adalah bahwa ketika teman-teman omsetnya masih di bawah 4,8 miliar satu tahun, maka teman-teman bisa menggunakan skema omset dikalikan 0,5% atau namanya dulu PP 48, sekarang namanya PP 55 ya, PP 55 itu teman-teman bisa membayar pajak dengan sangat murah, yaitu omset dikalikan 0,5%. Tapi ingat, PPh final ini tidak akan berdampak ketika teman-teman mengalami rugi, maka tidak peduli, maka tetap teman-teman akan bayar pajak. Beda ya dengan cara konvensional perpajakan ya. Kalau perpajakan itu kalau kita mengalami rugi ya, rugi fiskal, maka kita tidak perlu bayar pajak. Tetapi kalau di PT Perorangan ini, ketika teman-teman menggunakan skema PP 55 atau omset dikalikan 0,5%, maka jika teman-teman ini mengalami kerugian, maka tetap membayar pajak karena basisnya adalah omset, bukan laba bersih ya. Bukan laba bersih fiskal, tetapi adalah omset. Nah, selanjutnya adalah mengenai berapa lama sih PT Perorangan ini boleh menggunakan PPh final omset dengan 0,5%. Ini cukup bagus ya beritanya. Sekarang PT Perorangan ini bisa 4 tahun ya. 4 tahun itu dihitung dari kapan? Bukan dari tanggal kelahiran. Misalnya PT itu didirikan misalnya hari ini ya, kita mendirikan PT Perorangan 22 Mei 2024, maka dihitung 1 tahun itu ya, tahun 2024 ini sudah dihitung 1 tahun, jadi kita sudah loss 4 bulan ya. Jadi tahun pertama adalah tahun 2024, tahun kedua 2025, tahun ketiga 2026, dan tahun keempat 2027. Jadi teman-teman bisa menggunakan skema omset di 0,5% itu sampai 2027 kalau didirikan di tahun 2024 ini. Nah, kemudian aspek-aspek yang lainnya secara perpajakan ya itu sama saja, bahwa ketika ini sudah badan, maka ada kewajiban pemotongan untuk PPh-nya, dan jika teman-teman sudah PKP, maka ada kewajiban pemungutan PPN ya. Jadi itu yang harus teman-teman pertimbangkan. Nah, selanjutnya adalah aspek yang lain ketika mau mendirikan PT Perorangan ini adalah tentu ini sebagai sarana latihan teman-teman di dalam teman-teman ini menjalankan organisasi. Di PT Perorangan ini teman-teman akan dilatih untuk bagaimana berorganisasi. Contohnya apa? Tadi misalnya teman-teman akan jadi direktur sebagai penandatangan semua berkas-berkas dan semua perjanjian. Yang kedua, di PT Perorangan ini teman-teman juga harus dilatih untuk berkoordinasi ya. Kalau PT biasa itu ada komisaris, kalau di PT Perorangan tidak ada komisaris karena apa? Dia sendirian. Nah, siapakah yang bertindak selaku seolah komisaris? Yaitu Kemenkumham. Bagaimana mekanismenya? Mekanismenya adalah yaitu PT Perorangan ini wajib laporan ke Kemenkumham 1 tahun 2 kali. Jadi tiap 6 bulan wajib lapor ke Kemenkumham. Ya, itu yang kemudian yang harus menjadi concernnya teman-teman ketika mendirikan PT Perorangan. Nah, nanti kita bahas apakah di kondisi teman-teman ini nanti silakan teman-teman nanti komen, ataupun kalau teman-teman membutuhkan jasa konsultasi sesuai dengan profil teman-teman, profil background usaha, background harta di SPT, ataupun rencana teman-teman ini, silakan konsultasi ke Adiatma. Nomornya ada di link di bio. Karena yang saya sampaikan ini adalah sifatnya umum ya, padahal teman-teman itu kebutuhannya sangat custom ya. Kalau sangat custom, teman-teman mungkin bisa mensarikan materi ini, tetapi mungkin detailnya teman-teman tidak akan bisa menangkap, karena tentu PT Perorangan ini memiliki tujuan-tujuan khusus yang sudah saya sebutkan tadi, dan tujuan umum. Nah, bisa jadi tujuan umum dan tujuan khusus tadi itu berbeda dengan background teman-teman semua, berbeda dengan tujuan didirikannya usaha teman-teman semua nanti ya. Jadi PT Perorangan ini
didirikan oleh hanya satu orang dan biayanya sangat murah, hanya 50.000. Teman-teman bisa bikin sendiri di websitenya Kemenkumham di AHU, atau kalau teman-teman bingung bagaimana cara membuatnya, bisa konsultasi dengan kami di Adiatma ini. Tentu teman-teman harus, nanti saya haruskan ya, di sesi konsultasi itu saya haruskan cerita tentang rencana teman-teman mau bikin apa, mau barang, jasa, atau manufaktur. Kemudian teman-teman juga saya minta untuk menceritakan historical SPT teman-teman semua, karena apa? Kita tidak bisa juga membuat PT Perorangan ini tanpa kita mengindahkan aspek SPT orang pribadi kita. Jadi SPT orang pribadi dan SPT badan nanti itu akan saling clopping ya, saling komunikasi, terutama aspek-aspek soal hartanya, harta teman-teman di SPT pribadi dan dikonekkan dengan SPT badan teman-teman semua. Nah, dari situ nanti akan muncul harmonisasi, yang mana harmonisasi ini akan ditangkap melalui Cortex System yang akan diimplementasikan di 1 Juli 2024 ini, kalau kemudian tidak ada wacana yang berubah dari pemerintah ya. Nah, singkat kata sebenarnya PT Perorangan ini cocok untuk teman-teman yang freelance ya. Kenapa ini cocok? Karena gini, jika teman-teman bekerja itu konteksnya tenaga lepas ya, di hire oleh perusahaan A, B, C, D dan lain sebagainya dalam 1 tahun bermacam-macam, maka kalau teman-teman menggunakan konsep PPh 21, maka teman-teman nanti akan dikenakan 5 tarif. 5 tarif dari 5%, 15, 25, 30, 35%. Tentu secara biaya perpajakan akan jauh lebih mahal. Beda cerita jika teman-teman ini mengandalkan PT Perorangan untuk melakukan invoicing, melakukan kontrak-kontrak dan segala macamnya, maka nanti selama 4 tahun pertama teman-teman nanti bisa memanfaatkan PP yang sangat murah ya. Kemudian teman-teman di situ bisa menggunakan instrumen biaya gaji, dan nanti hasil usahanya atau kita sebut dividen, nanti dividennya bisa ditarik dan juga bisa bebas pajak dengan cara diinvestasikan ke surat berharga negara, surat utang negara, ataupun nanti tinggal didepositokan selama 3 tahun dan setiap tahun nanti laporan di DJP online ya. Nah, saya mau bahas sedikit mengenai Cortex System. Apa sih Cortex System? Cortex System itu adalah sebuah sistem integrasi dari Dijen Pajak yang hari ini kita tahu bahwa begitu banyak saluran untuk kita comply atau kita taat terhadap perpajakan. Ada namanya DJP Online, ada namanya erek.pajak, ada namanya Innova, ada namanya website e-faktur, ada lagi pajak.go.id dan segala macamnya lah, banyak sekali. Intinya hari ini itu kalau kita mau taat pajak itu melalui banyak jalan ya yang harus kita tempuh. Nah, nanti per 1 Juli itu kita hanya menggunakan satu single akun, atau kita hanya menggunakan satu cara. Ketika kita bisa mengakses nanti namanya Cortex System itu, nama aplikasinya nanti Tax Account Management. Ketika kita sudah bisa login ke Tax Account Management ini, semua data perpajakan kita sudah tampil di situ. Berapa hutang pajak kita, berapa bunga dan denda pajak kita dipotong oleh siapa saja, kemudian kita punya saldo akun berapa, dan macam-macamnya itu nanti masuk ke dalam satu akun Tax Account Management itu. Jadi kalau teman-teman dipotong oleh pihak lain pun, teman sudah nggak perlu lagi minta bukti potong ke pihak yang lain, karena nanti sudah tersedia ya, fasilitas itu di Tax Account Management teman-teman semua. Nah, dampak yang lain apa? Yaitu tentang aspek-aspek yang lain yang akan ikutan nge-link juga ke data kita, data konsumsi kita. Jadi profiling kekayaan kita dan profiling penghasilan kita nanti akan tercapture di dalam Tax Account Management. Dampaknya nanti bisa macam-macam ya, bisa macam-macam seperti yang ditakut oleh teman-teman semua di luar sana, tentang bagaimana nanti kalau semua data yang berhubungan dengan konsumsi kita beli mobil, beli tanah dan segala macamnya nge-link semua. Nah, ini yang harus teman-teman perhatikan. Nah, di luar itu saya mau membahas mengenai UMKM orang pribadi ya, yang mana memiliki NPWP di tahun 2018 maupun sebelumnya ya, bahwa UMKM itu ya saat ini bisa orang pribadi ini ketika punya usaha berkaitan dengan perdagangan atau manufaktur, maka bisa menggunakan UMKM omset di 0,5% ya. Nah, berakhirnya itu tahun kapan? Tahun 2024 ya. Jadi selama 7 tahun maka berakhir 2024. Bagaimana dengan NPWP yang teman-teman yang mulai dari 2019, maka berakhirnya tahun depan ya. Bagaimana dengan NPWP yang terbit tahun 2020, maka berakhirnya nanti bisa pakai omset di 0,5% itu tahun 2027. Nah, untuk yang pemilik NPWP 2018 dan sebelumnya ini yang masih di depan masih menjadi misteri, apakah masih diperbolehkan menggunakan omset di 0,5% atau harus kembali ke
perpajakan yang sifatnya multitarif ya, multitarif kayak seperti halnya di konsep penghasilan sebagai karyawan ataupun pekerjaan bebas ya, yang menggunakan tarif pasal 17. Tentu kalau nanti para UMKM ini yang sudah tidak diperbolehkan menggunakan PPh final dikalikan omset dikalikan 0,5% ini, maka pilihan paling strategis adalah ya sudah mendirikan PT biasa atau CV. Tetapi kalau bingung harus bekerja sama dengan pihak lain, harus berbagi hasil dengan orang lain di CV ataupun PT tadi, maka PT Perorangan menjadi opsi yang menarik karena teman-teman bisa menggunakan penghematan perpajakan selama 4 tahun dengan cara omset dikalikan 0,5%. Nah, kurang lebih itu teman-teman yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini ya. Kita singkat dulu, nanti minggu depan ada satu sesi 1 jam tiap hari Rabu sekitar jam setengah 8, jam 8. Tiap hari Rabu 1 jam kita akan kupas serba-serbi PT Perorangan ini, termasuk juga apakah atau yang cocok yang apa, usaha apa, itu nanti kita bahas. Kita nanti akan per industri. Untuk industri perdagangan online kita bahas, kemudian industri IO, industri WO, industri freelancer, industri desain, kemudian industri fotografi, videografi, industri influencer ya, YouTuber, selebgram segala macam, apakah cocok ini nanti untuk PT Perorangan. Nah, nanti kita bahas minggu depan ya, kita akan kaji lebih jauh, lebih dalam. Kita juga akan menggunakan beberapa panduan ya, nanti mungkin aksesnya dari OSS, dari Kemenkumham, dari segala macam, nanti kita ramu topiknya. Juga teman-teman boleh usul di kolom komentar ya, di komen ini maupun nanti di postingan Reels, usul, Mas tolong dibahas kalau PT Perorangan ini cocok untuk usaha kuliner, coffee shop, ini cocok apa enggak? Nah, nanti kita bahas ya. Tetapi kalau teman-teman butuh jawaban segera langsung, detail dan sesuai dengan profiling teman-teman, jangan ragu-ragu teman-teman untuk bisa langsung konsultasi dengan kami via nomor yang ada di bio ya, di link di bio. Silahkan konsultasikan ke kami, akan saya pandu kira-kira cocok apa enggak ketika teman-teman bikin PT Perorangan, atau mungkin malah nanti dari hasil diskusi itu jauh lebih bagus lagi kalau ternyata teman-teman bikin CV aja nih, ternyata profilnya tidak berisiko tinggi, atau Mas ini mending PT Perorangan, atau Mas ini mending PT biasa saja. Stepnya begini-begini nanti akan kami arahkan mana kira-kira yang cocok dan fit dengan kondisi teman-teman saat ini, dan rencana jangka panjangnya seperti apa nanti kita kupas via konsultasi private ya, karena tentu yang saya sampaikan hanya sifatnya umum. Nah, yang namanya umum itu belum tentu cocok dengan kondisi teman-teman dan rencana teman-teman semua. Jadi nanti kalau konsultasi dengan kami tentu akan komprehensif. Ada pembahasan mengenai aspek hukumnya, pembahasan mengenai aspek akuntansinya, aspek perpajakannya, dan bagaimana cara ini semua agar efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan budget teman-teman semua. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Tadi ada pertanyaan dari Mas Budi, Pak boleh izin tanya, untuk PPh UMKM orang pribadi itu tujuannya terhitung sejak memiliki NPWP atau sejak usaha berdiri ya? Oh ini Mas Budi, itu dihitung sejak memiliki NPWP Mas. Jadi misalnya Mas Budi punya NPWP-nya tahun 2018 atau sebelumnya ya, maka 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 berarti berakhir tahun 2024 ya. Jadi terhitung mulai tanggalnya adalah mulai tanggal terdaftarnya NPWP, itu dianggap tahun pertama. Itu ya Mas Budi. Terus ada pertanyaan Mas Imam, ini ngaco ini pertanyaan Mas Imam ini. Ini bestia apa ini? Cuci uang. Tidak ada Pak Imam, cucian di sini. Ini bukan laundry. Kemudian ini malah pada ngobrol nih teman-temanku ini. Udahlah gitu ya teman-teman, kita berjumpa lagi di minggu depan di hari Rabu sekitar jam 7:30 ya, atau jam 8. Silakan teman-teman siapkan pertanyaan-pertanyaannya, kita diskusi di 1 jam itu. Dan jangan lupa teman-teman juga boleh bertanya via komen, nanti kita coba saya ramu pertanyaan-pertanyaannya. Kemudian tadi kalau teman-teman membutuhkan jawaban yang cepat, jawaban yang customize sesuai dengan profil teman-teman dan rencananya, jangan ragu-ragu untuk WA kami konsultasi, karena takutnya nanti kalau saya hanya memberikan saran secara umum seperti ini itu tidak cocok sesuai dengan profil dan rencana teman-teman semua ya, malah nanti jadi tidak efektif dan efisien.
Kemudian lebih lanjut nanti minggu depan kita bahas juga tentang Cortex System yang akan terimplementasikan di 1 Juli dan apa resikonya buat teman-teman semua jika teman-teman tidak tahu mengenai barang yang bernama Cortex System ini ya. Dan masih ada waktu ya 2 bulan ini untuk teman-teman misalnya ternyata Cortex System itu begini-begini. Kemudian teman-teman bisa harus melihat juga SPT teman-teman seperti apa, jauh daripada harapan Cortex System enggak. Kalau enggak ya buru-buru lah bikin SPT pembetulan atas transaksi di masa lalu ya. Mumpung belum diperiksa maka bikin pembetulan. Kurang lebih itu teman-teman. Ada pertanyaan lagi, Pak, untuk PT Perangan ketika transfer sebagian laba ke owner ke rekening owner kena mungkin kenanya ini ya, mungkin kenanya dividen atau prefer ya. Kalau menurut pertimbangan saya paling aman adalah kita mengambilnya dividen saja ya, dividen saja karena ini adalah PT ya, ini adalah badan hukum. Kalau ini badan usaha mekanismenya prefer, tapi kalau badan hukum mau PT biasa atau PT yang sudah listing di bursa saham itu mekanismenya dividen. Nah, kalau ngomongin, tapi kan ini tidak ada saham, Pak. Benar, ini memang tidak ada saham, tetapi kalau melihat peruntukan dulu pendiriannya, ini adalah untuk melindungi aspek harta orang pribadi dan itu bicaranya perdata, maka seharusnya itu logikanya sama dengan logika PT umum dan PT yang sudah listing di bursa ya. Jadi dia menggunakan instrumen dividen, toh juga menurut saya menggunakan instrumen dividen itu jauh lebih nyaman ya, karena apa? Tinggal dividen itu mau teman-teman pakai untuk konsumsi ya tinggal bayar 10% atau ya sudah diinvestasikan saja ya, hitung-hitung nabung lah, hitung-hitung nabung. Teman-teman bisa ambil gaji ya, ambil gaji. Kalau gaji teman-teman di bawah PTKP juga teman-teman tidak perlu bayar pajak. Pun kalau di atas PTKP ya itu juga masih proporsional, jadi masih aman lah ya. Kembali nih Pak Imam nih, apakah ada batasan membuat PT Perangan satu orang dapat dengan PT Perangan lebih dari satu? Oke, jadi PT Perangan ini bisa didirikan oleh satu orang dan maksimal satu di dalam 1 tahun yang sama. Jadi kalau saya bikin PT Perangan di tahun 2024, maka saya nggak bisa lagi bikin PT Perangan lagi di tahun ini. Jadi hanya bisa di tahun depan. Nah, apakah boleh setiap tahun bikin PT Perangan? Boleh-boleh saja. Cuman ya pertanyaannya adalah kenapa boleh? Logikanya apa? Argumentasinya apa? Jadi pertama argumentasinya jelas menggunakan Undang-Undang UUD 45 bahwa setiap warga negara diberikan kebebasan untuk dia mencari penghasilan dari sumber-sumber yang halal lah istilahnya gitu ya. Nah, PT Perangan misalnya sekarang saya KLU-nya untuk bisnis kuliner ya, misalnya untuk bisnis kuliner. Maka bisnis kuliner itu kan harus diukur ya pertumbuhan perusahaan teman-teman ini semua. Jadi mengukurnya itu kalau per bulan mengukurnya maka menggunakan laba rugi ya, kinerja usaha kulinerku ini bagus apa enggak, profit apa enggak, maka menunjukkannya menggunakan laba rugi. Namun jika perusahaanku ini bertumbuh apa enggak, itu melihatnya neraca ya. Jadi PT yang pertama nanti untuk kuliner. Oke Pak, tapi saya juga mau bisnis misalnya laundry cucian ya, cucian bukan cucian uang Mas Imam tadi, tapi laundry pakaian misalnya. Ya sudah bikin PT Perangan lagi aja. Karena apa? Karena kalau PT Perangan ini dipakai untuk banyak usaha, maka tentu usaha teman-teman ini tidak bisa terukur secara akuntansi. Masalahnya adalah kalau usaha ini tidak bisa terukur secara akuntansi, maka nanti pajaknya teman-teman yang repot ya. Jadi cara berpikir tentang pajak itu pertama dari akuntansinya dulu. Akuntansi akan berkewajiban mengukur usaha teman-teman baik secara kinerja maupun pertumbuhannya. Setelah kelar dari sisi akuntansi baru pindah ke perpajakan. Ya, jadi kalau mau melihat usaha kita bertumbuh apa enggak, lihat neracanya dan laba ruginya. PT Perangan yang pertama tahun ini misalnya bikin untuk tadi kuliner, coffee shop ataupun apapun ya kuliner. Tahun berikutnya baru bikin tadi yang misalnya teman-teman senangi, misalnya mau bisnis laundry pakaian. Terus nanti di tahun 2026 bikin PT Perangan lagi untuk bikin jasa fotografi, videografi yang monggo-monggo saja. Tetapi pada akhirnya kan terukur secara akuntansi bahwa bisnisnya kuliner bertumbuh apa enggak, bertumbuh seberapa, itu yang bisa mengukur hanya akuntansi. Kemudian pajak akan mengikuti akuntansi juga pastinya. Kemudian usaha tadi laundry pakaian bertumbuh apa enggak atau lossnya seberapa yang bisa mengukur akuntansi. Pajak mengikuti hasil akuntansi. Kemudian yang tadi tahun ketiga mau bikin PT Perangan untuk bisnis fotografi ya, rental fotografi dan jasa motretnya bertumbuh apa enggak, bertumbuh berapa persen yang bisa mengukur adalah akuntansi. Pajak tinggal mengikuti itu. Jadi nanti masing-masing perpajakannya akan berbeda-beda ya, akan menghitungnya berbeda-beda. Resiko tinggi kalau segala usaha itu dikumpulkan dalam satu badan, itu berisiko tinggi. Karena apa? Pasti ribet secara akuntansi,
teman-teman tidak bisa mengukur usaha-usaha tadi bertumbuh apa enggak, dan yang kedua aspek perpajakannya, bisa jadi nanti kantor pajak bisa salah kira, salah penetapan, ujung-ujungnya teman-teman yang repot. Oke. Budi lagi, Pak Budi. Pak, tadi kan penjelasannya harus lapor ke Kemenkum 6 bulan sekali. Jika tidak lapor ada sanksi tidak ya, hanya lapor PP Badan saja? Oh, pasti ada sanksinya, Pak, ya. Jadi secara gampangnya kalau PT Peruangan ini ketika tidak lapor 6 bulan sekali, nanti akan yang namanya beberapa perizinan akan disuspend atau akan dibekukan dulu, ya. Jadi ini yang harus teman-teman ketahui. Pak, cara bikin laporan ke Kemenkumham 6 bulan sekali gampang apa susah? Gampang. Bisa nggak ngajarin? Bisa, ya. Nanti kapan-kapan kita ada sesi untuk membuat laporan PT Peruangan ke Kemenkumham. Kemudian Mbak Grace lagi, jadi masih lebih baik menggunakan NPWP pribadi meskipun pakai pajak progresif dibanding buat PT Peruangan, Pak, karena kalau di Peruangan jadi bayar double pajak. Oh, belum tentu juga, Mbak Grace. Jadi posisinya adalah lebih baik itu tergantung skala bisnisnya Mbak Grace juga, ya. Cuman tadi kalau kita PT Peruangan itu kan aspek hukumnya kan yang menjadi prioritas pemikiran kita, ya. Misalnya gini, kalau pakai usaha pribadi, kemudian ada utang piutang, dan ternyata satu hari kemudian kita tidak bisa membayar hutang-hutang kita, maka harta pribadi kita akan terseret. Itu masalahnya. Tapi kalau pakai PT Peruangan, yang mana kekayaan pribadi kita sudah dipisah ke PT Peruangan, kalau ada urusan apa-apa pilot, hutang piutang yang berujung kepada pilot, maka yang akan disita hanya harta yang ada di PT Peruangan tadi. Jadi harta pribadi kita tidak akan kena. Kurang lebih begitu argumentasinya atau urutan berpikirnya, ya. Jadi pajak itu sebenarnya tidak ada hal yang sangat fantastis, ya. Pajak itu bicaranya mengenai konsekuensi logis. Jadi pajak itu tidak ada goib-goibnya. Semua bisa terukur kok. Semua bisa terukur. Semua bisa terbayangkan di awal, ya. Bisa divisualisasikan, bisa diproyeksikan. Yang namanya berapa kita membayar pajak, ya. Jadi lebih baik mana? Kembali lagi tergantung kebutuhan, tergantung skala usaha, dan tergantung tujuan hidup kita. Kita mau banyakin konsumsi atau banyakin investasi. Nah, ini semua harus yang dibedah satu demi satu, ya. Termasuk juga mengenai pasangan kita punya usaha atau tidak, hanya karyawan saja. Nah, itu nanti akan dipadukan mix and match-nya sesuai dengan kondisi teman-teman, kondisi pasangan, kemudian rencana hidupnya ke depan mau seperti apa, mau sebesar apa perusahaan yang mau kita create. Baiknya kita apakah langsung PT biasa atau CV ataukah PT Peruangan. Nah, ini semua ada tahapannya, ada tahapan yang berlaku, ya. Oke, suaranya gonta-ganti. Oke. Nah, kurang lebih begitu, ya, teman-teman. Nanti ini live IG-nya saya simpan, teman-teman bisa belajar dari live IG yang singkat ini. Nanti silahkan request mau dibahas topik apa, kita jumpa lagi di hari Rabu malam. Semoga teman-teman semua dalam kondisi sehat. Sampai jumpa.